si owner trading bareng itu melakukan sebuah titik balik konspirasi kebalikan dari signalnya. Untuk apa? Untuk memperkaya diri sendiri. Karena salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya nggak akan membahas apapun, nggak akan membahas tentang trading ya. Saya membahas tentang para oknum-oknum yang melakukan sebuah yang namanya trabar ya. Tapi di sini tuh trabar saya, menurut saya konspirasi gitu loh. Konspirasi itu dalam artian manipulasi untuk mendatangkan profitnya sendiri gitu. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak diketahui oleh newbie, yang menurut saya itu menjadi sebuah titik pecahnya ya. Titik pecahnya si newbie itu, misalkan ada seorang newbie yang mempunyai duit 10 juta atau 20 juta, itu yang membuat titik pecahnya duit 20 juta loss itu ya itu gara-gara itu. Karena dia terlalu percaya sama postingan-postingan yang menurut saya kurang masuk logis ya. Ya tidak menyalahkan newbie-nya ya, bukan kita saling menyalahkan newbie-nya, lu aja bego, enggak, saya nggak nyalain gitu. Tapi nggak ada salahnya saya menyampaikan apa yang saya tahu menurut pengalaman saya pribadi, karena saya dulu juga percaya tentang hal-hal seperti itu, dan saya juga pernah membuktikan sendiri. Saya sebagai yang ketua trabarnya itu saya pernah seperti itu, dan saya rasakan ternyata memang ada manipulasi di sini, ada celah untuk memanipulasi segalanya gitu. Jadi kali ini kita akan membahas para oknum-oknum trabar yang menurut saya adalah konspirasi. Oke? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Share ke grup-grup trabarnya itu biar semuanya pada sadar ya. Bukannya saya menjelek-jelekan orang, cobalah untuk menjadi profit secara sehat gitu ya kan. Mau dari afiliasi atau mau dari trading, mau dari mining ataupun apapun itu, kalau misalkan caranya itu udah nggak jelas, maksudnya udah caranya kotor banget kalau kayak gitu, apalagi yang percaya sama para orang-orang yang seperti itu, menurut saya kurang logis aja sih kalau pengen mendapatkan profit tapi dengan cara yang nggak jelas seperti itu ya. Cara yang kenapa saya buat nggak jelas, karena apa yang disampaikan, apa yang dilihatkan ke orang-orang itu bukan seperti apa yang dirasakan kayak gitu ya. Itu cuma konspirasi untuk mendapatkan profit secara individu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Kalian pasti nggak asing dengan kata trabar ya, atau trading bareng, di mana ada sebuah trader yang katanya profesional terus mengadakan trabar karena dia udah sering profit dan lain sebagainya. Dia nge-share, ini lo begitu, ya udah lo masuk ke grup gua aja, asal ada syarat-syaratnya, ada yang harus jadi referral dia, ada yang harus bayar murah, ada yang harus dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu dengan kata trabar. Jadi trabar itu kesimpulan ringan kita adalah trading bareng, di mana sebuah trader pro ini memberikan sebuah signal, open posisi sekarang, open sekarang beli, sekarang jual kayak gitu ya, secara singkatnya seperti itu. Nah, dengan lugunya itu kalian itu mengikuti trading seperti itu. Kalian berharap akan mendapatkan profit yang maksimal seperti itu. Memang ada yang bisa mendapatkan profit seperti itu, ada kayak gitu. Tapi menurut saya, seperti yang udah saya katakan di video-video saya sebelumnya, yang namanya trading itu nggak akan bisa menang bareng. Oke? Catat itu ya, yang namanya trading itu nggak bakal bisa menang bareng. Trading itu memakan atau dimakan, memanipulasi atau dimanipulasi. Maksudnya manipulasi di sini itu bukan dalam artian buruk terus ya. Manipulasi itu kan sebuah kata yang dimana kita bisa mengatur sesuatu supaya bisa menguntungkan kita. Yang namanya trading juga seperti itu. Jadi kita sedemikian rupa untuk mengatur pola strategi bagaimanakah untuk kita bisa yang menang. Nah, kalau yang terjadi di trading bareng itu menurut saya akan memberatkan segalanya, memberatkan semuanya. Contoh ya, kita semuanya udah tahu ya. Kita bahas di market dulu ya. Saya contohkan di Indodax supaya semuanya paham. Tapi di semua market juga seperti ini, oke? Semua market juga seperti ini karena memang semua market itu tekniknya sama tentang proses transaksi jual belinya. Di sini bisa kita perhatikan market jual dan market beli ya. Di sini ada harga, ada banyaknya etnis, ada rupiah yang ditotalkan apabila seperti itu. Nah, kalau misalkan ada orang beli ini, misalkan ya si ketua trabar itu bilang open posisi sekarang gitu kan. Open posisi sekarang. Nah, bayangin di sebuah grup itu ada sekitar 1.000 atau 2.000 orang dan masing-masing itu open 1 juta saja, nggak usah terlalu banyak. Open 1 juta aja misalkan dari 1.000 orang itu tadi. Berarti 1 juta dikali 1.000 itu totalnya kan 1 miliar kan, 1 juta kali 1.000 orang. Nah, pertanyaannya apakah bisa tereksekusi semua? Misalkan mereka ini mengorder beli di harga 258 nih. Otomatis di sini nih order belinya
itu menjadi yang tadinya di harga 258 di sini berubah menjadi 1 miliar di sini. Nah, pertanyaannya, untuk tereksekusi semuanya ini dibutuhkan orang kurang lebih menjual saham Ignis atau menjual koin Ignis sebanyak 1 miliar baru semuanya tereksekusi. Begitu pula sebaliknya, ketika misalkan orang bilang ya take profit di harga 260 misalkan seperti itu. Orang akhirnya yang tadinya dibeli di 258 itu dijual di harga 260. Nah, pertanyaannya, kalau 1000 orang sudah profit 1%, ya 1% saja dari yang tadi total beli 1 miliar misalkan tereksekusi semua misalkan seperti itu. Nah, terus tiba-tiba dia jual 1,1 miliar. Nah, pertanyaannya yang beli siapa sebanyak 1,1 miliar itu? Ya memang profit dia itu profitnya sangat kecil sekali ya. 1% itu kan sekitar 10.000 rupiah, ya kan? Nah, tapi kalau memang yang order jual itu sekitar 1.000 orang atau bahkan 2.000 orang, karena channel-channel Telegram ini kan rata-rata itu 1.000, 2.000, ada yang sampai 10.000, ada yang sampai 15.000, dan bahkan ada orang yang sudah terkenal menggunakan sinyal pabrik yang pengikutnya itu udah belasan ribu atau puluhan ribu. Nah, pertanyaannya, oke, yang beli siapa kalau memang dia itu mengeksekusi di harga 260 semuanya? Ada puluhan ribu orang yang modalnya bermacam-macam, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Pertanyaan saya, yang beli siapa? Kita semuanya tahu kalau memang kita mau take profit itu harus tunggu ada orang yang beli. Kalau kita mau beli ya harus tunggu ada orang yang jual. Berarti kesimpulannya adalah harus adanya lawan yang seimbang antara order beli dan order jual. Ketika kalian mengikuti satu orang, yang satu orang itu diikuti oleh puluhan ribu orang atau bahkan ratusan ribu orang, terus open posisi bareng-bareng, itu menurut saya mustahil untuk profit. Apabila terjadi hal yang seperti itu, kita sebagai orang yang mengikuti tentang si kepala itu tadi atau si trader pro itu tadi, kita hanya sebagian kecil dari puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan orang yang sedang mengorder beli, yang sedang mengorder jual gitu. Lalu ada orang awam yang mengatakan, oh enggak lah, kan order belinya Bitcoin itu kan miliaran, beda dengan koin Inggris gitu. Terserah lu dah, terserah lu. Tapi menurut saya adalah mau sebanyak apapun order jual dan order beli, yang namanya trading bareng itu tereksekusinya nggak bakal semuanya, alias pasti ada yang nyangkut, alias pasti ada yang nggak tereksekusi, alias ada yang ketinggalan. Jadi semakin banyak orang yang ikut dalam suatu signal, itu kemungkinan profitnya adalah semakin sedikit. Oke, karena yang namanya trading itu memakan atau dimakan. Kalau kalian mau beli berarti harus ada yang jual. Kalau ada yang jual berarti harus ada yang beli. Kalau kalian hanya sebagian kecil dari puluhan ribu orang yang mengikuti trading bareng seperti itu, menurut saya kemungkinan kalian profit itu semakin kecil. Kayak gitu. Mau di Bitcoin, mau di Ethereum, mau di apapun itu yang volumenya miliaran, di suatu market nggak mungkin bisa tiba-tiba langsung tereksekusi 1 miliar dalam 1 detik, kecuali memang tiba-tiba ada cukong yang gabut. Nah, apakah gabutnya itu secara terus-menerus gitu kan? Nggak juga gitu. Misalnya kita open posisi satu hari 5 kali, apakah si cukong itu gabutnya sampai 5 kali sampai ngebeli miliaran tiba-tiba kayak gitu? Cukong juga membeli miliaran, itu ada maksud. Nggak bisa kita mengikuti dia itu, nggak bisa kita mengharapkan nanti biarin aja ada cukong kok yang ngebeli. Nggak bisa seperti itu, guys. Oke. Lalu ada orang yang sok tahu bilang kayak gini, Bang, kalau misalkan di broker kan kita eksekusinya bareng-bareng, misalkan beli bareng-bareng, misalkan kayak di Snapex ini kan nggak ada order jual dan order belinya, berarti langsung dong tereksekusinya bisa dong. Trading bareng, iya bisa, saya bilang bisa. Yang bilang nggak bisa siapa? Bisa. Tetapi semakin banyak kemungkinan orang yang mengikuti satu open posisi itu semakin sedikit untuk profit. Dan asal kalian tahu ya, yang merasa pintar, tolong belajar lagi, oke? Bahwasanya broker atau apapun itu, mau Snapex, mau eToro, mau apapun itulah, pokoknya yang judulnya broker yang tidak ada market jual dan beli aktivitas marketnya. Yang namanya broker itu semuanya nyambung ke market. Misalkan contohnya Snapex, dia menyambung ke 5 top market dunia, yang salah satunya adalah Binance. Nah, kalau kita open posisi di sini misalkan $5, ya di sana juga open posisi $5 dikali 10 leverage yang seperti ini. Ya, Snapex ini hanya mengambil fee yang dikeluarkan oleh kita setiap kita open posisi. Sebenarnya ada juga transaksi yang terjadi di market luar. Sekarang kalau misalkan kalian di market di Snapex, 1000 orang open posisi bareng, ya nggak mungkin sama harganya, guys. Nggak mungkin sama.
Broker tercipta harganya karena market. Market tercipta harganya karena aktivitas order jual dan order beli. Jadi mustahil rasanya kalau misalkan di dalam sebuah trading bareng itu bisa profit semuanya. Akhirnya apa? Nah, ini rahasianya yang kalian nggak tahu. Akhirnya si owner trading bareng itu melakukan sebuah titik balik konspirasi kebalikan dari signalnya. Untuk apa? Untuk memperkaya diri sendiri, karena memang si ketuanya tadi itu memang udah orang kaya. Jadi waktu kalian itu di signal beli, itu sebenarnya dia itu lagi ngejual. Kayak gitu. Cuma karena kan dia uangnya banyak tuh, misalkan dia miliaran. Waktu dia open posisi beli, bilang ke kalian bahwasanya beli, padahal dia itu lagi ngejual. Bisanya tereksekusi, itulah jawabannya selama ini. Tapi bang, gua setiap ikutan signal kayak gitu, iya bisa kok tereksekusi. Iya, karena sebenarnya konspirasinya berketerbalikan. Waktu dia bilang beli, itu sebenarnya dia lagi ngejual. Waktu dia bilang ngejual, itu sebenarnya dia lagi ngebeli untuk keborong, karena dia mempunyai teknik lain. Kalau memang dia mengikuti, itu hanya sebagian kecil dari aset total aset dia. Untuk sebagai bukti kalian bahwasanya dia itu mengikuti signal apa yang dia berikan. Tapi sebenarnya hal yang sebenarnya terjadi adalah saya juga pernah menggunakan trading bareng seperti itu. Semakin sulit di situ, semakin sulit saya profit, semakin sulit orang-orang yang saya bawa trading bareng di situ. Dan saya menemukan celah di mana titik jahatnya saya itu, bahwasanya saya berpikir ya itu tadi loh, waktu saya bilang beli, saya itu sebenarnya jual. Begitu pula sebaliknya. Ya, itu hal yang kalian tidak ketahui, di mana selama ini kalian ini dibodohi sama orang-orang yang bilang trading bareng. Yang namanya trading, jangankan 1000 orang, 100 orang trading bareng dengan modal 10 juta itu mustahil langsung tereksekusi. Mustahil langsung tiba-tiba 1 miliarnya, itu mustahil. Jadi orang-orang yang seperti itu tuh mempunyai maksud lain gitu. Terus ada gitu yang lucu gitu. Ada kan sekarang lagi tenar Snapex ya. Lalu saya lihat di grup, mau grup Snapex mau grup apapun gitu, banyak orang yang nge-share gitu. Karena tenarnya Snapex di sini sekarang dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang dia selalu meng-share profit yang menurut saya itu sangat menggiurkan sekali ya, apabila itu memang beneran terjadi. Nah, sayangnya yang kalian percaya selama ini, kalian itu tidak mengetahui beberapa hal atau beberapa trik yang digunakan oleh marketing seperti ini yang menyebut dirinya itu S4 marketing dan lain sebagainya. Nah, kayak gini nih. Profit 105% atau profit 200%. Ini satu persatu kita bongkar ya. Nah, misalkan kayak gini nih. Kalian nggak memperhatikan bahwasannya, sadar nggak sih ada kejanggalan di sini? Dia open posisi long Bitcoin per USDT dengan harga sekian gitu. Dan profit sebesar 105,18% gitu kan. Dan kalian itu percaya, kalian nggak sadar nih di sini dia bukanya itu berapa, harga sekarang itu berapa, selisihnya itu hanya sedikit sekali. Dalam artian di sini kalau dipersenkan $6.097 ke $6.161 itu kurang lebih hanya berjarak 1% dari kurs total selisihnya. Nah, dari situ semua ini sudah jelas memakai leverage 100 kali lipat, dan saya sebagai trader merasa seperti bilang hebat sekali orang ini. Andai kata memang beneran ada, andai kata memang beneran terjadi kayak gitu kan. Dengan hal-hal seperti ini dia bilang ya udah masuk ke grup gua aja, tapi lu harus referral gua ya, dan link aplikasi gua dan sebagainya, bla bla bla, dengan beberapa persyaratan dan lain sebagainya. Kalian tidak sadar bahwasanya yang di-share seluruhnya ini adalah akun demo. Bagaimana cara membuatnya? Gampang, tinggal masuk ke akun demo ya kan. Tinggal masuk ke akun demo, misalkan kita $5 gitu kan, misalkan 5 atau 10 gitu kan, tergantung tingkat keyakinannya, tinggal dipencet aja leverage 100, kita klik beli long, oke, seperti ini, terus kita margin 5 lagi dengan jual short kayak gini kan, terus kita klik jual short juga, seperti itu. Nah, otomatis dari kedua hal tersebut seperti ini, kita bisa tahu bahwasanya nanti itu yang profit yang mana. Kayak gitu kan, kita nebak dua-duanya, kita beli long, kita juga jual short, pasti salah satunya itu ada yang kedam. Nah, kalau tiba-tiba ada yang kedam, berarti tiba-tiba ada yang profit satu. Si profit itulah yang di-share, dia menggunakan leverage 100 kali lipat. Logikanya, seorang trader atau seorang profesional trader itu mustahil rasanya untuk memakai leverage 100. Saya sendiri aja memakai leverage 100 seolah-olah gambling, seolah-olah bunuh diri gitu. Nah, gak logis menurut saya tiba-tiba ada trader yang terus-terusan meng-upload seperti ini kayak gitu kan.
Nah ini kan harga selisihnya, harga itu dari 37,98 dolar ke 38,415 dolar. Ini kurang lebih hanya 1% guys, hanya 1%, alias dia itu memakai leverage 100. Dan logikanya menurut saya mustahil rasanya misalkan kalian punya duit 10 juta, kecuali kalian benar-benar orang kaya, memakai leverage 100 gitu. Nah yang namanya leverage 100 itu kegocek dikit udah loss, seolah-olah gambling mendekati binary option gitu kan. Logikanya dari mana orang bisa seberani itu kalau misalkan nggak cara seperti ini? Ambil posisi dua-duanya, tiba-tiba nanti waktu kedam yang satunya ke close, yang satunya profit, pasti seperti itu. Dia ambil posisi dua-duanya, beli long dan jual short. Lalu ada lagi nih yang tekniknya seperti ini, mana ya? Ada yang sampai menunjukkan seperti ini, ada yang sampai menunjukkan seperti profit 450 dolar, profit 721 dolar, profit 750 dolar. Wow, di sini aja udah berapa puluh juta dia sekali dia profit. Nah, terus saya kasih sebuah bukan rahasia ya, ini harusnya yang kalian ketahui. X di sini ini ada X5775, ada X6433, ada X5775, ya kan? Begini, ini adalah melambangkan dia itu open posisinya berapa. Sedangkan harga open di sini 38,96, di close 39,09, ya kan? Itu kan jaraknya cuma sedikit aja. Yang seperti tadi saya bilang dia memakai leverage 100, ditambah lagi dia ini modalnya banyak sekali, alias ini adalah akun demo. Akun demo yang dimana artinya kita bisa melihat nih. Saya kasih tahu ya. Di sini X5775, kalau di sininya Litecoin, cara berhitungnya adalah ini dikalikan harga Litecoin. Kalau di sini 5775 dan harga Litecoin itu 1 juta rupiah, berarti kurang lebih dia ini open posisi sebesar 5,7 miliar. Nah, duit dari mana dia 5,7 miliar? Walaupun dia di leverage 100 kali lipat, butuh berapa duit modalnya? Kalau di sininya udah nggak masuk akal seperti kayak gini, terus 5775 ya kan, di sini selisihnya sedikit. Ini X ini adalah total koin jumlah dari open posisi dia. Kalau di sininya Litecoin, dikalinya di sini Litecoin. 5775 dikali harga Litecoin. Misalkan di sini Bitcoin, dia di sini ada 600 gitu kan. X 600 berarti dikalikan harga Bitcoin, berarti 600 dikali 100 juta. Udah berapa gila? Udah 60 miliar kalau nggak salah. Benar apa? 100 juta 1 miliar, 10 miliar. Iya, kalau di sininya 600 Bitcoin, dia open posisi sekitar 60 miliar. Duit dari mana itu orang kalau bukan akun demo? Nah, logikanya seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan nih mana yang akun demo, mana yang akun real, mana yang manipulasi, mana yang teknik marketing, dan mana yang real gitu kan. Oke, lalu yang terakhir ini yang sangat-sangat fatal menurut saya. Oke, kalian percaya sama akun-akun anonim. Nah, itu yang menurut saya salah satu hal terbodoh yang kalian lakukan. Walaupun dia terus profit dan lain sebagainya, itu menurut saya adalah suatu kebodohan besar menurut saya di dalam kehidupan Anda kalau memang kalian mencari sebuah mentor dalam dunia trading. Ya kan? Kalian mencari sebuah mentor di dalam dunia trading, tapi di sisi lain kalian mentoringnya itu sesuatu yang anonim. Nah, logikanya dari mana guys? Logikanya dari mana gitu kan? Kalian ngikutin orang yang gak jelas siapa data dirinya, orang yang gak jelas siapa berapa umurnya. Yang tahu siapa? Kalau memang tiba-tiba orang itu tiba-tiba bocah gimana? Yang kalian ikuti, kalian umur 30 tahun tiba-tiba si anonim itu baru umur sekitar SMP gimana? Karena dia berani-berani kalian, karena dia menemukan titik manipulasi untuk menghasut Anda. Nah itu bagaimana ceritanya guys kalau kayak gitu? Kan nggak tahu orang dia akun anonim, walaupun dia udah lama dan lain sebagainya, ini namanya akun anonim. Bagi kalian yang kalau baru terjun dalam dunia trading, di dalam Telegram itu udah banyak sekali kasus orang yang anonim tiba-tiba menghilang karena sudah mengumpulkan profit yang banyak. Buka grup VVIP tiba-tiba dia menghilang sendiri, terus kalian nyari di mana? Ya walaupun oke guys, lu jangan suzon mulu, oke ya, kita husnuzon saja. Tapi yang namanya logika itu tidak bisa dipungkiri. Kita husnuzon boleh, tapi melupakan logika jangan. Ibaratnya yang kayak kasus corona ini, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya bener, tapi kalau memang kita tidak menjaga kesehatan, ya masa iya sih kita sakit gak diobati bisa sembuh, ya kan?
Ya sama halnya dengan seperti itu. Kalau misalkan kalian mengikuti orang, masa iya sih orangnya aja nggak jelas kalian ikuti? Kalian nggak tahu nih data dirinya siapa, sepak terjangnya seperti apa, masa lalunya seperti apa. Karena biasanya orang-orang yang sudah mendapatkan profit seperti itu, tinggal buat anonim lagi, tinggal nipu lagi, terus tiba-tiba dia buat anonim lagi, tipu lagi, begitu kehidupannya seterusnya. Kok dia profit terus bang? Ya iya, seperti yang tadi udah saya bilang, cara manipulasinya seperti itu. Walaupun dia trading dengan akun real, ya akun realnya itu cuma sebagian. Nah ini contohnya nih sekarang nih. No, lihat. Yang satu 27%, yang satu 26% plus. Nah ini aja udah baru sebentar kan. Dengan leverage 100, berarti yang nanti ketika udah sama-sama 80%, ya tinggal di pamerin yang 26%-nya ini tadi, ini gue profit 26%, padahal dia mau main akun demo dengan leverage 100 kali lipat. Seperti itu caranya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian pengen mempunyai sebuah guru, janganlah yang akun anonim. Karena apa? Anonim itu suatu saat, setiap menit, setiap detik bisa saja hilang. Dan Anda mau nyari kemana? Anda mau nuntut kemana? Gunakan logika kalian guys. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga masuk. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya dan memang seperti itu nyatanya. Silahkan kalian nilai sendiri sebenarnya seperti apa, logikanya bagaimana. Silahkan kalian nilai benar apa salahnya dan kalian implementasikan terhadap diri kalian sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, share ya. Sebelum subscribe, share dulu, oke? Serta wajib share ke dalam orang-orang yang menggunakan Trabar atau menggunakan anonim. Ya biar mereka sadar dan orang-orang yang di situ itu sadar. Oke? Saya Adi Firmansyah. Jika ada pertanyaan langsung komentar di bawah. Salam traders.